Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perenggis Jati dari Unjani, jurusan Teknik Elektro 2019 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelanjutan dari dioda Zener mata kuliah Elektronika Analog. Dioda Zener. Yang pertama, pada dasarnya dioda Zener adalah dioda biasa yang mempunyai tegangan Zener atau breakdown yang kecil. Breakdown adalah tegangan yang terjadi di daerah bias mundur atau reverse bias. Yang kedua, dirancang untuk digunakan sebagai regulator tegangan. Yang ketiga, selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan dadalnya atau tegangan Zenernya. Bisa dilihat ini gambarnya. Di sebelah kanan ini domain bias maju atau disebut reverse forward, dan di sebelah kiri ini terdapat domain bias mundur atau reverse bias atau juga tegangan Zener, dan ini simbolnya. Selanjutnya, regulator shunt. Regulator shunt di mana jika tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zener, maka akan dadal, sehingga tegangan out akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau tegangan Zener. Jadi maksudnya gini, kalau tegangan Zener misalnya memiliki nilai 5 volt dan tegangan sumbernya memiliki nilai 4 volt, maka tegangan Zener tidak akan berfungsi sebagai pengatur tegangan. Kenapa? Karena tegangan sumber nilainya lebih kecil dari tegangan Zener. Tegangan Zener akan berfungsi kalau nilainya tegangan sumber lebih besar dari tegangan Zenernya, dan akan terjadi tegangan Zener mengatur agar tegangan output itu sama dengan tegangan Zenernya. Meskipun sumbernya lebih besar, maka outputnya sama seperti tegangan Zenernya. Jadi outputnya sama seperti tegangan Zenernya apabila tegangan sumbernya lebih besar dari tegangan Zener, dan akan terjadi regulasi atau pengatur tegangan. Selanjutnya, kondisi berbeban. Pada kondisi berbeban, arus sumber atau IS akan terbagi dua menjadi arus Zener dan arus beban. Arus sumber atau IS akan terbagi kedua jalur, yaitu arus sumber ini akan terbagi kedua jalur, yaitu ke arus Zener dan arus beban. Zener ini nama arusnya IZ dan beban ini nama arusnya IL. Vout ini bisa dihitung dari berapa besar resistansi beban dan berapa besar arus pada beban. Jadi ketika terjadi regulasi atau pengatur tegangan, kalau IZ harus lebih besar dari 0. IZ ini lebih besar dari 0 ini akan terjadi apabila arus sumber lebih besar dari arus beban, atau tegangan sumber ini lebih besar dari tegangan Zener dijumlahkan arus beban dikali resistansi. Ini gambar rangkaiannya. Tegangan Thevenin itu adalah tegangan pada beban resistansi beban jika Zener dilepas dari rangkaian. Besarnya tegangan Thevenin ini dapat dirumuskan, yaitu tegangan Thevenin resistansi beban dibagi resistansi beban ditambah resistansi sumber dikali tegangan sumber. Selanjutnya, dropout point. Jika tegangan sumber turun atau arus beban naik, maka arus Zener bisa menjadi 0, sehingga Zener menjadi tidak dadal dan tegangan output menjadi turun atau tidak terregulasi.
Dropout point atau titik kritis adalah terjadi ketika arus pada beban maksimum sama dengan arus pada sumber minimum. Maka hubungan resistansi sumber maksimum dengan tegangan sumber minimum adalah dapat dirumuskan resistansi sumber maksimum yaitu tegangan sumber minimum dikurang tegangan Zener dibagi arus beban maksimum. Jadi ini bisa dilihat rumus-rumusnya. Selanjutnya, disipasi daya. Jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar volt dan ada arus mengalir sebesar I, maka pada komponen tersebut akan ada daya hilang sebesar P atau tegangan dikali arus. Ini bisa dilihat rangkaiannya. Jadi apabila ingin mencari daya yang diserap Zener dapat dirumuskan yaitu disipasi daya Zener sama dengan tegangan Zener dikali arus Zener. Apabila ingin mencari daya yang diserap tahanan resistansi sumber dapat dirumuskan yaitu disipasi daya resistansi sumber sama dengan arus sumber dikali tegangan sumber dikurang tegangan Zener. Apabila daya yang diserap beban resistansi beban dapat dirumuskan yaitu disipasi daya resistansi beban sama dengan arus beban dikali tegangan output. Dan karena tegangan output sama dengan tegangan Zener, maka dapat dirumuskan disipasi daya resistansi beban sama dengan arus beban dikali tegangan Zener. Selanjutnya, daya yang diserap ini akan diubah menjadi panas. Panas yang berlebihan dapat merusak komponen yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dijaga agar daya yang diserap suatu komponen tidak melampaui batas daya yang aman atau yang diperkenankan. Nilai aman ini dapat diperoleh dari datasheet komponen yang bersangkutan. Untuk dioda Zener, disipasi daya yang tersedia adalah 250 mW, 400 mW, 1 Watt, 5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt, dan seterusnya. Untuk tahanan, disipasi daya yang tersedia adalah 125 mW, 250 mW, 500 mW, 1 Watt, 2 Watt, 3 Watt, 5 Watt, 10 Watt, sampai ribuan Watt. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Hitunglah tegangan sumber minimum agar tegangan output tetap 6 volt. Hitung daya pada Zener jika tegangan sumber dinaikkan menjadi 24 volt. Penyelesaiannya, arus beban sama dengan tegangan output dibagi resistansi beban, yaitu tegangan outputnya ini 6 volt dibagi resistansi beban 1 ohm. Jadi hasilnya 6 mA. Pada tegangan sumber minimum, arus Zener sama dengan 0, sehingga arus sumber sama dengan arus beban yang dihasilkan 6 mA. Tegangan sumber minimum adalah tegangan Zener ditambah arus beban dikali resistansi sumber. Jadi ini tegangan Zener 6 volt ditambah arus beban 6 mA dikali resistansi sumber. Satu kali ini. Jadi hasilnya 12 volt. Jika tegangan sumber dihasilkan 24 volt, maka arus sumber yaitu 24 volt dikurang 6 volt dibagi 1K, yaitu dapat dihasilkan 18 mA. Arus Zener adalah arus sumber dikurang arus beban, dapat dihasilkan 12 mA.
pasifasi daya Zener sama dengan arus Zener dikali tegangan Zener, yaitu 12 mA dikali 6 volt, dapat dihasilkan 72 mW. Selanjutnya, hubungan seri dioda Zener. Guna mendapatkan tegangan yang lebih besar, maka beberapa buah Zener dapat dihubungkan seri sehingga dapat dirumuskan F total sama dengan VZ1 tambah VZ2 tambah dan seterusnya sampai VZN. Selain pertambahan tegangan, kemampuan daya total juga bertambah menjadi V total sama dengan PZ1 tambah PZ2 sampai seterusnya. Dan ini gambar rangkaiannya. Selanjutnya contoh yang kedua. Hitunglah Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Penyelesaiannya, jika arus Zener lebih besar 0, maka Vout adalah VZ1 tambah VZ2. VZ1 ini jadi hasilnya 15 volt. Ini bisa dilihat nilai-nilainya. VZ1 nilainya 6 volt, VZ2 9 volt. Ditambahkan jadi 15 volt. Kita cari arus beban. Arus beban yaitu Vout dibagi resistansi beban. Jadi hasilnya 15 mA. Vout ini 15 dibagi RL, resistansi beban yang ini 1. Jadi hasilnya 15 mA. Selanjutnya dicari arus sumber, yaitu tegangan sumber dikurang tegangan output dibagi resistansi sumber, dapat dihasilkan yaitu 30 mA. Bisa dilihat nilai-nilainya, ini tegangan sumber VS ini 24 dikurang tegangan output ini 15 volt dibagi resistansi sumber yang ini 300 ohm. Jadi dapat dihasilkan 30 mA. Selanjutnya dicari arus Zener, yaitu arus sumber dikurang arus beban. Jadi dapat dihasilkan 15 mA. Arus sumber ini diketahui 30 mA dikurang arus beban diketahui 15 mA. Jadi hasilnya 15 mA. Daya pada Z1 PZ1 sama dengan arus Zener dikali tegangan Z1 sama dengan 90 mW. Daya pada Z2 PZ2 sama dengan arus Zener dikali tegangan Z2 sama dengan 135 mW. Selanjutnya riak pada beban. Arus sumber maksimum dapat dirumuskan tegangan sumber maksimum dikurang tegangan Zener dibagi resistansi sumber. Arus sumber minimum dapat dirumuskan tegangan sumber minimum dikurang tegangan Zener dibagi resistansi sumber. Arus sumber maksimum dikurang arus sumber minimum dapat dirumuskan tegangan sumber maksimum dikurang tegangan sumber minimum dibagi resistansi sumber. Dan seterusnya, ini bisa dilihat rumus-rumusnya. Jika arus Zener naik, maka tegangan Zener akan naik. Resistansi Zener dapat dirumuskan delta VZ sama dibagi delta arus Zener. Jika tegangan sumber naik, maka tegangan output naik. Selanjutnya ada soal. Nomor 1, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber VS 15 volt? Jelaskan secara matematis atau nilai Z2 diganti dengan akhir ini masing-masing. Kita langsung jawab. Langsung jawab aja. Jawab. Diketahui VS-nya yaitu
15 volt. VZ1-nya 6 volt. VZ2-nya 2 volt atau digit akhir NIM. Selanjutnya RS-nya 300 ohm. Selanjutnya RL-nya 1000 ohm. Yang kita kerjakan pertama-tama yaitu Vout terlebih dahulu. Vout dirumuskan yaitu VZ1 ditambah VZ2. VZ1-nya tadi sudah diketahui yaitu 6 volt ditambah VZ2-nya sudah diketahui yaitu 2 volt. Jadi didapatkan hasil dari Vout yaitu 8 volt. Langkah selanjutnya yang harus dikerjakan yaitu arus bebannya atau IL. IL dirumuskan yaitu Vout dibagi RL sama dengan 8 volt dibagi 1000 ohm. Dapat dihasilkan arus bebannya yaitu 8 miliampere. Selanjutnya yang harus dikerjakan yaitu arus sumbernya. Arus sumber dapat dirumuskan yaitu tegangan sumber dikurang tegangan output Vout-nya dibagi resistansi sumber. Jadi dihasilkan tadi VS-nya sudah diketahui dari soal tersebut yaitu 15 volt dikurang Vout-nya yaitu sudah dihasilkan 8 volt. Kita inikan dulu. Dibagi 300 ohm. Jadi dapat dihasilkan 7 bagi 300 sama dengan 0,0235
333 sama dengan 2,33 miliampere. Nah, ini hasil dari arus sumber. Selanjutnya kita kerjakan arus Zenernya. Arus Zener dirumuskan yaitu arus sumber dikurang arus beban. Didapatkan nilainya. Arus sumber tadi sudah diketahui yaitu 2,33 miliampere dikurang arus bebannya sudah diketahui yaitu 8 miliampere. Jadi di sini IZ sudah didapatkan yaitu negatif 5,67 miliampere. Karena IZ kurang dari 0 atau negatif 5 miliampere kurang dari 0, maka tidak akan terjadi regulasi. Selanjutnya dicari PZ1, dirumuskan yaitu IZ dikali VZ1. Tadi arus Zenernya sudah didapatkan yaitu negatif 5,67 miliampere dikali tegangan Zener satunya sudah diketahui yaitu 6 sama dengan didapatkan yaitu negatif 34,02 miliwatt. Selanjutnya kita cari PZ2 yaitu dirumuskan arus Zener dikali VZ2 kita hasilkan nilainya. IZ tadi negatif 5,67 miliampere dikali 2 ini digit akhir NIM, dihasilkan negatif 11,34. Selanjutnya nomor 2. Jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Langsung jawab ya. Pertama, kita cari dulu terlebih dahulu Vout-nya. Vout dirumuskan 8 volt atau digit akhir NIM tersebut V2-nya NIM akhir. Selanjutnya kita cari arus bebannya atau IL. IL ini dirumuskan V2 dibagi RL
yaitu V2 nya tadi sudah diketahui, digit akhir NIM saya yaitu 2 dibagi 1000 ohm. Selanjutnya dapat dihasilkan dari arus bebannya yaitu nilainya 2 mili ampere. Selanjutnya kita cari arus sumbernya. Arus sumber ini dirumuskan yaitu Vs dikurang Vout dibagi Rs. Kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Vs tadi diketahui dalam soal yaitu 15 volt dikurang Vout-nya 2 digit akhir dibagi Rs-nya 300 ohm sama dengan 13 per 300 ohm, yaitu dapat dihasilkan nilai dari arus sumber yaitu 0,04333 sama dengan kita ke miliamperkan yaitu 4,33 miliampere. Selanjutnya kita cari arus Zenernya. Dapat dirumuskan yaitu arus sumber dikurang arus beban. Kita masukkan nilainya, tadi arus sumber sudah diketahui yaitu 4,33 miliampere dikurang arus bebannya sudah diketahui yaitu 2 miliampere. Jadi didapatkan hasil dari arus Zener yaitu 2,33 miliampere. Karena IZ lebih besar dari 0 atau 2,33 miliampere lebih besar dari 0, maka terjadi regulasi pada rangkaian tersebut. Jadi sekarang nomor 3 kita lanjut. Jika Z1 sama dengan 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Kita langsung jawab. Kita langsung hitung Vout-nya dulu. Vout-nya itu dirumuskan VZ1 ditambah VZ2. Tadi sudah diketahui nilai dari VZ1 yaitu 10 volt ditambah
VZ2 nya yaitu digit akhir NIM saya yaitu 2 volt. Jadi didapatkan hasil dari VOUT yaitu 12 volt. Selanjutnya kita hitung arus beban. Arus beban dirumuskan VOUT dibagi resistansi beban. Itu kita masukkan nilainya terlebih dahulu. VOUT yaitu sudah diketahui tadi hasilnya 12 volt dibagi resistansi beban 1000 ohm. Jadi didapatkan hasil dari arus beban yaitu 12 miliampere. Selanjutnya kita cari arus sumbernya. Arus sumber itu dirumuskan Vs dikurang VOUT dibagi Rs. Kita masukkan nilainya. Vs tadi sudah diketahui yaitu dari soal 15 dikurang VOUT nya sudah diketahui yaitu 12 dibagi 300 ohm. Ke bawah karena gak cukup. Jadi dia dapatkan 0,01 dengan 10 miliampere. Karena arus sumber lebih kecil dari arus beban, maka arus Zener kurang dari 0 maka tidak akan terjadi regulasi. Selanjutnya nomor 4. Hitung data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3 tersebut. Langsung kita jawab. PZ1 yaitu dirumuskan arus Zener dikali VZ1. Langsung kita masukkan nilainya. Arus Zener tadi sudah diketahui yaitu 10 miliampere dikali VZ1 sudah diketahui yaitu 10 volt. Maka didapatkan hasilnya yaitu 100 miliwatt. Kedua, PZ2 dirumuskan arus Zener dikali VZ2. Langsung kita masukkan nilainya.
arus Zener tadi sudah diketahui yaitu 10 mA dikali VZ2 nya yaitu digit akhir NIM saya yaitu 2. Jadi didapatkan hasilnya dari PZ2 yaitu 20 miliwatt. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.